Title: Natural Ways to Boost Testosterone. After 40, setelah usia 40 tahun, sebagian besar pria kehilangan sekitar 1 hingga 2% testosteron mereka setiap tahunnya. Artinya, saat kamu mencapai usia 50 tahun, kamu mungkin telah kehilangan hingga 20% hormon penting ini yang memengaruhi energi, suasana hati, kekuatan, dan ya, gairahmu. Tapi inilah kabar baiknya. Kamu bisa melawannya secara alami. Selamat datang kembali di channel ini. Jika kamu adalah pria berusia di atas 40 tahun dan kamu merasa lebih lelah dari biasanya, memperhatikan perubahan pada komposisi tubuhmu, atau hanya merasa tidak seperti dirimu sendiri, kamu berada di tempat yang tepat. Aku tidak di sini untuk menakut-nakutimu. Aku di sini untuk memberikanmu informasi nyata yang didukung sains yang benar-benar bisa kamu gunakan mulai hari ini. Dalam video ini, kita akan membahas 5 area utama. Pertama, kita akan membicarakan mengapa testosteron menurun dan seperti apa rasanya dalam kehidupan nyata. Kemudian kita akan melihat sains di balik apa yang mendorong perubahan tersebut. Dari sana, kita akan membangun solusi gaya hidup praktis, termasuk nutrisi, tidur, dan olahraga. Kita juga akan berbagi wawasan mengejutkan yang diabaikan oleh kebanyakan pria. Di akhir video ini, kamu akan memiliki peta jalan yang jelas untuk mendukung kesehatan hormonalmu secara alami. Mari kita mulai. Jadi seperti apa rasanya testosteron rendah itu? Ini adalah tempat yang ingin aku mulai. Karena banyak pria menganggap gejala-gejala ini hanya sebagai proses penuaan biasa dan tidak pernah menghubungkan titik-titiknya. Kamu bangun dalam keadaan lelah meskipun sudah tidur semalam penuh. Kamu memperhatikan bahwa lemak di sekitar pinggang terus bertambah, meskipun dietmu tidak banyak berubah. Kamu pergi ke gym, tetapi perkembanganmu stagnan atau bahkan mundur. Motivasimu terasa datar. Hal-hal yang dulu membuatmu bersemangat sekarang terasa biasa saja. Kesabaranmu lebih pendek. Kepercayaan dirimu terasa berbeda. Dan diranjang, segala sesuatunya tidak lagi sama seperti dulu. Terasa familiar? Kamu tidak sedang berimajinasi dan kamu pasti tidak sendirian. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 40% pria di atas usia 45 tahun memiliki kadar testosteron di bawah normal. Itu adalah angka yang sangat besar. Inilah hal penting yang perlu dipahami. Gejala-gejala ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Itu adalah sinyal dari tubuhmu bahwa sesuatu tidak seimbang. Testosteron rendah bukan hanya masalah di ranjang. Ini memengaruhi fungsi otakmu, kesehatan kardiovaskularmu, kepadatan tulangmu, dan kualitas hidupmu secara keseluruhan. Mengenali tanda-tanda ini sejak dini adalah langkah pertama untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Dan fakta bahwa kamu menonton video ini memberitahuku bahwa kamu sudah selangkah lebih maju dari kebanyakan pria. Jadi mengapa testosteron menurun sejak awalnya? Mari kita lihat sains yang sebenarnya di sini, karena memahami mekanismenya membantumu memilih solusi yang tepat. Testosteron diproduksi terutama di testis, dengan jumlah yang lebih kecil berasal dari kelenjar adrenal. Prosesnya dikendalikan oleh rantai komando hormonal yang dimulai di otak. Hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari, yang kemudian memberitahu testis untuk memproduksi testosteron. Seiring bertambahnya usia, sistem komunikasi ini menjadi kurang efisien. Namun penuaan hanyalah bagian dari cerita ini. Stres kronis adalah salah satu pembunuh testosteron terbesar yang tidak cukup dibicarakan oleh siapapun. Ketika kamu stres, tubuhmu memproduksi kortisol, yaitu hormon stres utamamu. Kortisol dan testosteron pada dasarnya bersaing satu sama lain. Ketika kortisol terus-menerus tinggi, produksi testosteron menjadi tertekan. Lemak tubuh juga memainkan peran besar. Jaringan lemak, terutama di sekitar perut, mengandung enzim yang disebut aromatase. Aromatase mengubah testosteron menjadi estrogen. Semakin banyak lemak tubuh yang kamu miliki, semakin banyak testosteron yang diubah, yang semakin menurunkan kadarmu dan sebenarnya dapat menciptakan siklus yang sulit diputus tanpa intervensi. Tidur yang buruk adalah faktor pendorong besar lainnya. Sebagian besar testosteronmu diproduksi selama tidur yang dalam dan memulihkan.
Ketika kamu secara konsisten tidur kurang dari 7 jam, atau kualitas tidurmu buruk, produksi hormonmu mengalami penurunan yang signifikan. Satu penelitian menemukan bahwa hanya 1 minggu tidur yang terbatas mengurangi kadar testosteron pada pria muda hingga 10%. Jadi, antara stres, lemak tubuh, dan gangguan tidur, sebagian besar pria di atas 40 tahun berjuang dalam pertempuran ini di banyak front secara bersamaan. Sekarang, setelah kita memahami apa yang terjadi, mari kita mulai membangun solusinya. Dan aku ingin fokus di sini pada pilar-pilar gaya hidup yang secara konsisten didukung oleh penelitian. Yang pertama adalah latihan ketahanan. Angkat beban adalah salah satu pendorong testosteron alami paling kuat yang tersedia bagimu. Penelitian menunjukkan bahwa gerakan majemuk seperti squat, deadlift, dan bench press memicu respons hormonal yang signifikan. Kamu tidak perlu berlatih seperti binaragawan kompetitif. 3 hingga 4 sesi per minggu latihan ketahanan sedang hingga berat sudah cukup untuk membuat perbedaan yang terukur. Kuncinya adalah kelebihan beban progresif, artinya kamu secara bertahap meningkatkan tantangan dari waktu ke waktu. Pilar kedua adalah nutrisi. Tubuhmu membutuhkan lemak sehat untuk memproduksi testosteron. Kolesterol, ya kolesterol itu, sebenarnya adalah bahan baku yang digunakan tubuhmu untuk mensintesis testosteron. Ini berarti makanan seperti telur, alpukat, minyak zaitun, dan ikan berlemak adalah temanmu. Seng dan magnesium adalah 2 mineral yang sangat penting untuk produksi testosteron dan umumnya kekurangan pada pria di atas 40 tahun. Makanan yang kaya seng antara lain tiram, daging sapi, dan biji labu. Magnesium ditemukan dalam sayuran berdaun hijau tua, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh. Kamu juga ingin meminimalkan makanan olahan, alkohol berlebih, dan gula rafinasi, yang semuanya mendorong peradangan dan penumpukan lemak. Yang keduanya bekerja melawan kesehatan hormonalmu. Pilar ketiga adalah manajemen stres. Ini bisa terasa abstrak, tetapi tidak harus rumit. Praktik harian seperti pernapasan dalam, menghabiskan waktu di alam, mengurangi waktu layar sebelum tidur, dan menjaga hubungan sosial semuanya secara terukur, menurunkan kadar kortisol dari waktu ke waktu. Berbicara tentang kekurangan nutrisi, satu hal yang patut disebutkan adalah bahwa bahkan diet yang solid pun bisa membuat kamu kekurangan nutrisi penting, seperti seng, magnesium, dan vitamin D, yang semuanya secara langsung mendukung produksi testosteron. Itulah mengapa banyak pria di atas 40 tahun merasa terbantu dengan menambahkan suplemen kesehatan pria berkualitas ke dalam rutinitas mereka. Aku akan meletakkan tautan di deskripsi ke salah satu yang aku percayai secara pribadi dan yang menggunakan bahan-bahan yang didukung secara klinis. Layak dicek jika kamu menginginkan dukungan tambahan di samping perubahan gaya hidupmu. Mari kita bahas beberapa langkah spesifik dan dapat ditindaklanjuti yang bisa mulai kamu terapkan minggu ini. Langkah pertama, perbaiki tidurmu. Ini tidak bisa ditawar. Tetapkan waktu tidur dan bangun yang konsisten, bahkan di akhir pekan. Jaga kamar tidurmu tetap sejuk dan gelap. Hindari cahaya biru dari layar, setidaknya 1 jam sebelum tidur. Pertimbangkan suplemen magnesium glisinat di malam hari, karena ini mendorong relaksasi dan mendukung tidur yang dalam. Langkah kedua, mulai angkat beban. Jika kamu belum melakukan latihan ketahanan, mulailah dengan 2 sesi per minggu dan tingkatkan dari sana. Fokus pada gerakan majemuk besar. Jika kamu membutuhkan program terstruktur, ada banyak pilihan yang ramah bagi pemula yang tersedia di channel ini dan di seluruh internet. Langkah ketiga, periksa kadar vitamin D-mu. Vitamin D bertindak lebih seperti hormon daripada vitamin di dalam tubuh dan memiliki hubungan langsung dengan produksi testosteron. Kekurangan sangat umum terjadi, terutama pada pria yang bekerja di dalam ruangan. Paparan sinar matahari adalah sumber terbaik, tetapi suplementasi seringkali diperlukan selama bulan-bulan musim dingin atau bagi mereka yang tinggal di garis lintang yang lebih tinggi. Langkah keempat, batasi alkohol. Bahkan konsumsi alkohol dalam jumlah sedang pun dapat menekan testosteron. Kamu tidak harus menghilangkannya sepenuhnya, tetapi menguranginya menjadi 2 minuman
atau lebih sedikit per minggu dapat memberikan dampak yang nyata pada kesehatan hormonalmu. Langkah kelima, kelola beratmu. Karena lemak tubuh mendorong konversi testosteron menjadi estrogen, mengurangi lemak tubuh berlebih adalah salah satu strategi paling efektif yang tersedia. Kombinasi latihan ketahanan dan diet makanan utuh adalah jalan ke depan yang paling berkelanjutan. Inilah wawasan mengejutkan yang aku janjikan kepadamu. Dan yang satu ini benar-benar membuat sebagian besar pria terkejut. Lingkungan sosial dan pola pikirmu mungkin memiliki efek yang terukur pada kadar testosteronmu. Ini bukan omong kosong, self-help. Ini adalah endokrinologi yang nyata. Penelitian telah menunjukkan bahwa pria yang merasakan rasa tujuan yang kuat, koneksi sosial yang bermakna, dan rasa pencapaian cenderung memiliki kadar testosteron yang lebih tinggi dibandingkan dengan pria yang merasa terisolasi, tidak memiliki tujuan, atau secara kronis merasa kalah. Dalam satu penelitian yang terkenal, pria yang memenangkan kompetisi mengalami lonjakan testosteron, sementara namun terukur. Pria yang kalah menunjukkan penurunan yang sesuai. Bahkan menonton tim olahraga favoritmu menang dapat menyebabkan sedikit peningkatan kadar testosteron pada penggemar pria. Apa yang ini sarankan adalah bahwa kesejahteraan psikologis dan kesehatan hormonal sangat erat kaitannya. Perasaan kompetensi dan kontribusi sebenarnya memiliki efek biologis. Ini berarti berinvestasi dalam hubunganmu, mengejar tujuan yang menantang dan memberimu penghargaan, membangun komunitas dengan pria lain, dan melakukan pekerjaan yang terasa bermakna bukan hanya baik untuk jiwamu. Ini mungkin sebenarnya baik untuk hormonmu. Ada juga penelitian yang berkembang seputar paparan sinar matahari di pagi hari, bukan hanya untuk vitamin D, tetapi untuk efeknya pada regulasi ritme sirkadian dan sinyal hormonal berikutnya. Keluar rumah dalam 1 jam setelah bangun dan mengekspos matamu dan kulitmu pada cahaya pagi, alami, tampaknya secara positif memengaruhi pola hormonal yang ditetapkan tubuhmu untuk sepanjang hari. Kebiasaan sederhana. Dampak biologis yang nyata. Mari kita satukan semuanya. Setelah usia 40 tahun, penurunan testosteron itu nyata, tetapi itu bukan sesuatu yang harus kamu terima begitu saja. Tubuhmu sangat responsif terhadap masukan yang tepat. Kita membahas tanda-tanda bahwa hormonmu mungkin tidak seimbang. Kita melihat sains tentang mengapa testosteron menurun, termasuk peran kortisol, lemak tubuh, dan tidur yang buruk. Kita menelusuri pilar-pilar gaya hidup berupa latihan ketahanan, nutrisi yang cerdas, dan manajemen stres. Kita memberikanmu 5 langkah konkret untuk memulai minggu ini. Dan kita mengungkap hubungan mengejutkan antara pola pikirmu, kehidupan sosialmu, dan kesehatan hormonalmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, lakukan satu hal untukku dan tekan tombol subscribe sekarang juga. Kami menerbitkan konten baru tentang kesehatan pria, optimasi hormon, dan umur panjang setiap minggu, dan kamu tidak ingin melewatkannya. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu aku strategi mana yang akan kamu coba pertama kali. Aku membaca setiap komentar. Dan yang akan datang selanjutnya, kita akan